Jadi, kamu tuh punya ambisi, punya mimpi gede, pengen sukses, dan akhirnya bisa hidup sesuai bayangan kamu. Tapi, ada satu masalah, kamu malas. Kamu tahu banget apa yang harus dilakukan, tapi nggak juga dikerjain. Alhasil, muncul rasa bersalah karena dalam hati kamu tahu, kamu bisa lebih dari ini. Rasa bersalah ini numpuk hari demi hari, minggu demi minggu, sampai akhirnya kamu nerima aja keadaan ini. Tahu-taunya tahun baru datang, dan resolusi kamu masih sama kayak tahun kemarin. Kamu mulai semangat, dipacu sama motivasi dan sedikit ilusi. Tapi, sebelum sadar, rasa menunda-nunda muncul kayak saudara jauh yang selalu datang tanpa diundang. Menunda-nunda ini berubah jadi siklus malas setiap hari, dan sebelum kamu sadar, kamu udah nge-label diri sendiri sebagai orang pemalas. Nah, gimana sih cara kita putusin siklus ini dan bebas dari rasa menunda-nunda? Banyak banget video di internet yang ngasih tips, tapi kebanyakan cuman ngobatin gejala luarnya aja, kayak hapus sosial media atau hilangin distraksi. Memang sih, ini bisa bantu dalam jangka pendek, tapi nggak ngatasi masalah utamanya, akar dari menunda-nunda, yang sebenarnya cuma satu, rasa stuck atau biasa disebut inersia. Kamu tahu nggak, kalau kita lagi diem, badan kita cenderung pengen tetap diem. Kalau udah gerak, baru kita pengen tetap gerak. Ini kayak hukum alam aja. Nah, masalahnya, buat mulai sesuatu, kita butuh dorongan awal buat ngalahin rasa stuck atau malas gerak ini. Tapi, kita sering bikin dorongan awalnya kelihatan gede dan susah banget di pikiran kita. Sampai akhirnya kita malah menghindar dan cari distraksi, kayak scroll medsos atau nonton YouTube. Jadi, buat ngelawan rasa menunda-nunda, kita harus ngalahin rasa malas gerak ini. Caranya ada 2. Yang pertama, bikin menjadi simple. Bagian tersulit, yaitu memulai. Jadi bikin ini sesimpel mungkin. Turunin ekspektasi dan ambil langkah kecil. Misalnya, kalau kamu bilang, aku harus nulis esai 5.000 kata, maka rasa stuck atau malas geraknya bakal gede banget. Tapi kalau kamu bilang, aku cuma perlu nulis 50 kata aja, rasa malas geraknya jadi lebih kecil dan lebih gampang buat mulai, tanpa perlu ngandelin tekad atau disiplin. Yang kedua, yaitu aturan 2 menit. Kalau kamu ngerasa nggak mood ngelakuin sesuatu, bilang aja ke diri sendiri, aku cuma bakal ngerjain ini 2 menit, terus berhenti kalau mau. Misalnya, kamu nggak mood bersihin kamar. Puter lagu, bersihin kamar sampai lagunya berhenti. Biasanya, kamu bakal lanjut lebih dari 2 menit. Atau jika kamu niat nulis hanya 50 kata, nantinya malah nulis lebih dari 50 kata. Kenapa? Karena, kalau udah gerak, kita cenderung pengen tetap gerak. Sekali kita mulai, kita bakal dapat momentum. Dan momentum ini yang bikin kita terus lanjut. Awalnya emang kayak dorong bola ke atas bukit, tapi begitu kita ngalahin rasa stuck atau malas gerak ini, sisanya tinggal jalanin aja. Makanya, penting banget buat dorongan awalnya itu simple dan gampang. Intinya, turunin ekspektasi dan mulai dari 2 menit aja. Kamu bisa terapin 2 metode ini di mana aja. Mulai dari olahraga, ngejar gebetan, jaga hubungan, atau apapun yang kamu pengen lakuin. Martin Luther King pernah berkata, kamu nggak perlu lihat seluruh tangganya. Cukup ambil langkah pertama aja. Jadi, yuk mulai dari hal kecil, dan jangan biarin rasa stuck atau malas gerak bikin kamu terjebak di zona nyaman. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan share dan berikan komen terbaikmu. Jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan tips-tips menarik lainnya. Terima kasih.